Halo, jumpa lagi dengan saya Dindin dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi nonverbal. Materi ini tentunya terkait pula dengan materi-materi sebelumnya, seperti misalnya komunikasi nonverbal atau persepsi dalam komunikasi interpersonal. Berikut adalah capaian pembelajaran kali ini. Ya, uh, ada 3, ya, memahami fungsi pesan nonverbal, memahami pentingnya pesan nonverbal, kemudian mampu menjelaskan klasifikasi pesan nonverbal beserta contohnya. Lalu apa sih sebenarnya komunikasi nonverbal itu? Ya, apa sih sebetulnya komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal adalah komponen yang mencakup semua pesan yang disampaikan orang melalui sarana selain kata-kata. Sekali lagi, komunikasi nonverbal itu adalah mencakup semua pesan yang disampaikan orang melalui sarana selain kata-kata atau selain verbal. Ya. Baik, kita masuk ke fungsi pesan nonverbal. Yang pertama adalah repetisi. Repetisi ini berarti terjadi pengulangan atas pesan verbal yang sudah disampaikan. Kita mengatakan ya, kemudian dilanjutkan dengan mengangguk. Misalnya. Ya. Kemudian yang kedua substitusi, artinya substitusi ini mengganti pesan verbal yang diberikan. Sudah sering kita lakukan dalam keseharian. Kita melakukan gelengan kepala untuk mengatakan tidak. Itu gelengan kepala itu mengganti pesan verbal untuk mengatakan tidak. Ya, walaupun tidak selalu demikian di konteks budaya India, menggeleng kepala bukan berarti tidak. Ya, seperti sering kita lihat dalam film-film. Ya. Oke, sedangkan yang berikutnya adalah kontradiksi. Kontradiksi adalah bertentangan dengan pesan verbal yang disampaikan. Misalnya kita mengatakan bagus, tapi kita kemudian bibir kita mencibir, ya, artinya tidak bagus berarti ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah komplement, ya. Komplement ini berarti kita melengkapi pesan verbal yang disampaikan, ya. Kita mengatakan sangat lapar, ya, dengan air muka yang sangat mengkhawatirkan. Itu artinya facial expression kita, ungkapan wajah kita, air muka kita melengkapi kondisi lapar kita. Ya. Dan yang terakhir adalah aksentuasi, yang berarti bahwa kita memberikan penekanan atas pesan verbal kita. Kita bisa memukul meja untuk mengatakan tidak setuju sambil kita marah, ya. Jadi kita pernah lihat misalnya di beberapa medsos ada seorang politisi yang mengatakan tidak setuju dengan menggebrak-gebrak meja atau mimbar misalnya. Ya. Itu contoh. Oke, mengapa pesan nonverbal menjadi sangat penting untuk dipahami atau dipelajari? Ya, pesan nonverbal menjadi sangat penting karena pada intinya, ya, ada 3. Ya. Pertama, pesan nonverbal itu relatif bebas dari kebohongan. Kemudian pesan nonverbal itu mampu menyampaikan sisi psikologis yang lebih tepat dibandingkan dengan pesan verbal. Jadi lebih mampu menyampaikan sisi emosional atau perasaan dibandingkan verbal. Dan yang ketiga, lebih efisien pada saat proses komunikasi terjadi. Ya. Ya. Berikutnya adalah klasifikasi pesan nonverbal. Ada 3 klasifikasi sebetulnya. Nonverbal visual yang terdiri dari kinesik, artifaktual, dan proksemik. Kemudian auditif, hanya 1, yaitu paralinguistik. Dan yang ketiga adalah non-auditif dan non-visual, yaitu sentuhan dan penciuman. Ya. Oke, jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka klasifikasi nonverbal itu adalah sebagai berikut. Kinesik, paralinguistik, proksemik, olfaksi, ya, yang keempat olfaksi atau penciuman, kemudian sensitivitas kulit, dan artifaktual atau penampilan. Biasanya berhubungan dengan penampilan kita dalam baik dalam menggunakan pakaian ataupun kosmetik biasanya, ya. Oke. Nah, ini kita lihat sekarang kinesik, komponen kinesik, ya, yaitu facial atau facial,
ya, gestural dan postural. Uh, pesan gestural ya dari kinesik tadi adalah gerakan sebagian anggota badan seperti tangan dan mata untuk mengkomunikasikan berbagai makna. Ya, maknanya apa saja? Seperti yang tertulis dalam slide. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 makna pesan gestural. Ya. Salah satunya adalah misalnya memperhatikan atau tidak memperhatikan. Ya. Berikutnya adalah apa yang bisa disampaikan, atau makna apa yang bisa disampaikan oleh postur. Ya. Makna disampaikan ada 3. Ya, jadi dalam postur ini ada 3 makna yang bisa disampaikan: immediacy, power, dan responsiveness. Ya. Immediacy adalah ungkapan kesukaan atau ketidaksukaan terhadap individu. Jadi kita misalnya membungkukkan badan ketika seseorang menjelaskan atau memberikan sesuatu misalnya ya, atau ketika kita ketemu, kita salaman, cium tangan gitu ya. Nah, itu menunjukkan ungkapan kesukaan atau ketidaksukaan terhadap individu lainnya ya. Itu immediacy. Dan yang berikutnya adalah power. Ini mengungkapkan status tinggi pada komunikator. Kita bisa merasakan, kita bisa melihat status tinggi seseorang dari postur yang yang kita lihat ya. Kemudian yang ketiga ada responsiveness. Ini berhubungan dengan reaksi individu secara emosional terhadap lingkungannya, terhadap lingkungan sekeliling. Oke. Pesan artifaktual diungkapkan melalui penampilan. Ya. Orang sering berperilaku dalam hubungannya dengan orang lain itu sesuai dengan persepsi tentang tubuhnya, yang biasa disebut dengan body image. Ya. Dan kosmetik serta pakaian itu digunakan untuk mempererat body image tersebut. Ya. Biasanya atau umumnya pakaian digunakan untuk menyampaikan identitas kita. Oke, yang berikutnya adalah pesan nonverbal yang merupakan pesan nonverbal yang bersifat auditif, yaitu paralinguistik. Pesan nonverbal ini atau paralinguistik ini berhubungan dengan cara mengucapkan pesan-pesan verbal. Jadi, bagaimana kita mengucapkan kalimat atau kata dengan nada, ritme, atau volume tertentu, bahkan dengan kecepatan tertentu, maka akan memberikan makna yang berbeda pula. Nah, itu saja materi kali ini yang berhubungan dengan pesan nonverbal. Namun sebelum mengakhiri, saya ingin mengutip sebuah ungkapan atau sebuah pendapat ya, dari salah seorang ahli psikologi, lebih tepatnya ahli psikoanalisa, yaitu Sigmund Freud, yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang bisa menyimpan rahasia. Ketika bibirnya terkatup rapat, maka dia akan berceloteh, dia akan bertutur melalui jemarinya dan terbersit dari pori-pori yang ada dalam kulitnya. Itu saja, terima kasih, sampai ketemu di materi berikutnya. Salam.